Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat dongeng malam semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-33 di channel ini. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita dari Mas Tri, di mana Mas Tri ini dalam kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya banyak sekali mengalami hal-hal mistis ataupun gangguan-gangguan dari penampakan makhluk gaib ya. Meskipun ceritanya nggak berlangsung lama atau nggak panjang, durasinya nggak panjang, tapi jika dikumpulkan ceritanya ini cukup banyak karena dia sering bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu dalam waktu yang cukup singkat dan tidak berkelanjutan. Ya, sebelum kita mulai ke ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam semua yang sudah like, subscribe, dan telah support dan telah komentar pada video di channel ini. Saya doakan semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ngopi dulu. Ya, dalam cerita pertama tentang Mas Tri ini, saya akan membawakan sebuah cerita di mana Mas Tri ini bertemu dengan sosok yang merupakan sejenis hantu dengan kearifan lokal atau ciri khas hantu lokal Indonesia, yang berbalut dengan sosok yang terbalut dengan kain putih dengan ikatan-ikatan di tubuhnya yang mungkin sobat semua sudah nggak asing lagi ya, sudah dipastikan itu adalah makhluk pocong ya. Ya, cerita ini dialami Mas Tri itu sekitar tahun 2002-an, di mana dia sendiri posisinya masih sekitar kelas 2 atau 3 SMP. Nah, Mas Tri ini hidup di sebuah kampung ataupun di desa ya, dan di desa tersebut apabila usia segitu adalah usia pencarian jati diri ya, di mana mulai keluar malam nongkrong bareng teman-teman ataupun jalan-jalan muter desa aja gitu. Karena untuk tahun 2003 itu kegiatan pemuda atau remaja di kampung itu masih terbatas ya, karena hiburan hanya sebatas TV dan radio, dan permainan masih permainan tradisional ya. Paling kalau nongkrong ya nyetel kaset lagu-lagu dengan kaset pita, itu kaset dengan tip mini combo maupun tip deck kalau di kampung itu. Nah, Mas Tri sendiri ini sering kali mengalami bosan atau kegabutan, makanya kalau malam hari dia sering menjadi makhluk nokturnal bersama teman-temannya, mungkin 1-2 orang itu mengelilingi kampung. Yang notabene kampung tersebut itu bukanlah kampung yang padat penduduk, karena kampung itu jarak rumahnya ada yang dekat, ada yang jauh, dan sebelah barat kampungnya itu udah ladang, udah nggak ada desa lagi, itu hutan. Ke sebelah selatannya juga ada desa tapi ada ladang dulu, kebunan itulah. Nah, cerita kali ini dialami Mas Tri sekitar Lebaran tahun 2022 atau 23 ya, kurang tahu. Nah, sehabis Lebaran itu di desa tersebut, pokoknya sehabis Lebaran mungkin 2 atau 3 hari di desa tersebut ada kejadian, yaitu salah satu warga kampung tersebut meninggal dengan wajar dan tidak apa-apa. Dan mungkin memang tidak ada hubungannya dengan kejadian ini, tapi karena kejadiannya begitu berdekatan, jadi seolah-olah agak terbawa dengan suasana kematian di salah satu warga di desa tersebut. Ya, karena kondisi lebarannya masih ramai, orang dari Jakarta yang pada mudik juga masih ramai, jadi kondisi desa waktu itu pun lebaran tahun segitu sangat meriah, beda dengan sekarang. Sangat meriah, mereka bertemu dengan teman-teman lama, kawan-kawan lama, ngobrol nongkrong sampai malam bagi yang bujangan ya. Ngobrol ngalor ngidul, bercanda-canda, melepas kangen lah istilahnya, nostalgia gitu.
Nah karena Mas Tri ini masih sekitar kelas 1 atau 2 SMP kan, dia belum punya cerita atau pengalaman merantau atau apa, jadi ya ikut nongkrong aja. Nah selepas nongkrong nggak berasa itu waktu udah menunjukkan sekitar jam 1 malam, dan Mas Tri ini harus udah merasa ngantuk lah dan ingin pulang ke rumah. Dan dari tempat tongkrongannya ini, jadi begini, tempat tongkrongannya itu di pinggir jalan ada sebuah saung ya, ada sebuah saung atau gubuk yang itu ada tempat paling asik untuk pemuda di situ untuk nongkrong, bahkan ada yang tidur di situ. Dan di situ karena posisinya tinggi, anginnya cukup kencang dan udara dingin sangat terasa di situ. Dan akhirnya malam itu Mas Tri memutuskan untuk pulang ke rumah. Ya dia berjalan menyusuri jalan tengah kampung tanpa senter ya, karena waktu itu bulan sudah memberikan cahayanya walaupun sedikit ya, tapi remang-remang gitu. Tapi mata orang kampung waktu itu kan walaupun malam sudah terlatih ya, karena terbiasa dengan kegelapan. Akhirnya Mas Tri menyusuri jalan desa tersebut sendirian, jalan tengah desa. Nah di situ no problem sih, hanya ada beberapa spot aja yang katanya agak memberi kesan menakutkan gitu aja sih. Paling spot-spot tersebut adalah kebun yang kosong dan jembatan kecil atau disebutnya adalah buk, karena tempat itu minim penerangan dan memang jarang buat nongkrong oleh anak-anak muda karena tempatnya nggak bagus juga. Akhirnya berjalan ke selatan itu sekitar 500-an meter. Nah sampailah dia di perempatan di mana sebelah kiri depan itu ada masjid. Dan Mas Tri menuju ke rumahnya harus belok ke kanan yang melewati jalan turunan. Nah di jalan turunan itu udah nggak ada rumah ya, itu hanya pohon bambu dan sawah. Dan di sebelah kiri jalan atau di selatannya itu ada sumur umum untuk warga, di mana sumur ini udah ada sejak tahun mungkin 70-an ya. Jadi di kampung Mas Tri tersebut ada 2 buah sumur yang sama-sama bisa dibilang sumur umum, sumur untuk warga dan sumur tua juga. Jadi yang satu itu posisinya di paling selatan, dan ini yang sumur kedua ini mereka menyebutnya sumur belek atau sumur ngisor, itu ada di agak posisinya ke bawah. Nah di situ dekat dengan jalannya harus dilewati Mas Tri menuju ke rumahnya. Dari Mas itu posisi rumahnya dari perapatan, ambil kanan turun kemudian melewati sumur tersebut dan lurus, akhirnya belok ke kiri. Nah dan di situ udah jarang rumah juga, jadi kesana udah kebonan warga, udah ladang lah, udah nggak ada rumah lagi arah barat itu. Nah mulai menuruni jalan yang akan melewati sumur tersebut, perasaan Mas itu udah nggak enak karena anginnya itu beda, anginnya semeritik, angin malam semeritik Mas. Terus dia harus melewati rimbunan bambu kan. Angin semeritik, rimbunan bambu, dan memberi kesan tersendiri setelah suara-suara malam itu kan. Selain serangga malam, terus daun-daun bergesekan, esek. Pokoknya daun khas, suara daun bergesekan di malam hari kan, suaranya beda banget itu. Ada syahdu agak serem gitu, syahdu mistis. Ada Mas Tri berjalan menuruni jalan tersebut, dan sampailah dia di titik di mana sebelah kirinya itu adalah sumur tengah desa itu atau sumur ngisor orang menyebutnya. Nah jarak jalan itu ke sumur ngisor itu hanya sekitar 10-15 meter. Nah, di mana di sebelah kiri itu sumur ngisor itu posisinya dibangun menghadap ke selatan. Jadi menghadap ke selatan, dan untuk yang terlihat dari arah utara itu sumur itu kan dibikin kamar mandi, cuman kamar mandinya nggak pakai atap, nggak terlalu tingginya itu hanya seleher orang dewasa. Jadi kalau ada orang mandi di situ dan berdiri itu kelihatan leher ke atas. Dan kamar mandi itu ada 2. Kamar mandi itu ada 2 kanan dan kiri untuk laki-laki dan perempuan. Nah untuk sumur sendiri kan bentuknya lingkaran, itu di sebelah selatan kamar mandi itu. Jadi kamar mandinya memang tanpa atap karena emang umumnya di situ. Nah
Pas sampai di situ tuh angin kok terasa aneh kan, kata Mas Tri ini. Wah, angin aneh banget nih. Pikiran mulai nggak enak, entah kenapa dia melambatkan jalannya tersebut. Nah, dengan cahaya sinar bulan yang remang-remang tersebut, entah kenapa apa ya, si Mas Tri ini pengennya nengok ke arah sumur tersebut ya. Mungkin karena itu objek yang paling besar dan yang ada di situ. Makanya sebentar. Ya, karena sumur di sebelah kirinya Mas Tri tersebut memang sebuah objek yang paling ingin dilihat kalau orang lewat kan. Udah otomatis nengok, akhirnya dengan perlahan-lahan si Mas Tri itu nengok ke sana dengan posisi nggak berjalan, dia berhenti. Pas dia nengok ke kiri, nah di situ dia kok melihat ada sosok putih dengan bentuk menjendul gitu kan, seperti bungkusan kain dan menjendul dengan agak tinggi gitu kan. Jadi setengah lehernya itu kalau semua orang berdiri normal itu tertutup tembok itu, jadi nggak kelihatan tembok kamar mandi. Nah, kemudian Martin menghadap ke sumur tersebut full badannya. Jadi tadi kan nengok aja. Nah, ini akhirnya badannya menghadap ke selatan ke arah sumur tersebut. Dan ternyata baru dipastikan dengan bantuan sinar bulan yang remang-remang itu adalah bentuk kepala yang dibungkus dengan kain putih. Dan diperhatikan lagi, ternyata kain putih itu ada ikatannya, dan di atasnya itu ada sisa kain itu kan, ada sisa kain ya, potongan kain gitu. Dan lebih diperhatikan dengan seksama lagi si Mas ini, dia penasaran, dilihat lagi kan, dipastikan ternyata di ujung ikatannya itu kena angin kan berkibar, bukan berkibar sih, gerak-gerak gitu kayak kain kena angin itu. Nah, karena kaget dan refleks, langsung kan tertuju pada satu makhluk itu kan, wah ini pocong ini kan. Nah, setelah melihat begitu langsung kan pikirannya traveling nih, masih pikiran traveling. Oh iya, kemarin sekitar 3 hari yang lalu baru ada orang yang meninggal ya. Walaupun itu nggak ada hubungannya, tapi Mas Tri sempat berpikir seperti itu, baru ada orang yang meninggal. Karena dia masih melihat dan berpikir itu dalam beberapa detik ya, mungkin sekitar 1 menit terpaku gitu. Akhirnya Mas Tri itu mendengar dari dalam kamar mandi ada suara orang lagi mainan air ya, kerucuk. Nah, karena di dalam kamar mandi tersebut memang ada bak mandi untuk menampung air. Dan pas kondisi seperti itu, kok ada yang seperti sedang menggunakan air, kerucuk gitu kan. Dan sempat berpikir juga, masa pocong mainan air, wah ini nggak beres. Akhirnya jelas ketakutan itu biasa ya, jadi bagi seseorang yang menemui kejadian seperti itu yang nggak wajar ya. Akhirnya Mas Tri pun balik badan menuju ke jalan itu, dan dia berjalan dengan cepat ya, bukan lari, jalan dengan cepat. Nah, baru beberapa meter ini tiba-tiba badannya terasa berat nih. Kalau menurut dia badannya merinding semua, udah kayak kucing angora yang bulunya dibegarin gitu kan. Kok badannya merinding, berat, semuanya merinding. Dan dia menengok ke arah sumur itu, dan ternyata makhluk sosok putih dengan ikatan di atas kepalanya itu masih ada di situ, tapi menghadapnya ke selatan, jadi nggak menampakkan wajahnya ke sini, nggak. Akhirnya Mas Tri mencoba berlari kan, tapi menurut perasaan dia, entah sugesti atau apa itu, menurut dia hanya sugesti sih, dia sama sekali nggak bisa lari, seperti dipegangin gitu. Jadi dia ngeluarin tenaganya itu dengan kepanikan dan campur aduk histeris dan kepanikan itu, dia berlari. Tapi dia ternyata hanya berjalan pelan aja, menurut Mas Tri ini dia hanya berjalan pelan. Padahal di sebelah kanan itu agak jauh lah, itu ada rumah, dan di sebelah depan itu ada rumah. Tapi entah kenapa dia nggak mau berteriak atau minta tolong, mungkin karena malu juga. Akhirnya lepas beberapa meter dari sumur itu, barulah si Mas Tri ini bisa mendapatkan tenaganya atau energinya kembali. Dia pun segera berlari, mentok kanan, dan di situ udah kebun lagi. Udah kebun, gak ada rumah, ayo belok kiri. Nah, itu ngelewatin kebun lagi cukup lumayan hingga sampailah dia di rumahnya.
Dan kebetulan rumah Mas Tri ini ada paling selatan dan paling barat. Di sana udah nggak ada rumah lagi, udah kebun semua, udah ke arah hutan. Nah karena panik akhirnya ngetok-ngetok pintu dengan apa ya, dengan keras, namanya orang panik. Dia ngebangunin bapaknya, dan bapaknya Mas Tri ini adalah yang bernama Mbah Pujo. Nah dan Mbah Pujo ini sendiri juga banyak sekali pengalaman mistisnya. Kemarin saya ceritakan satu persatu, dan masih banyak lagi pengalaman mistisnya yang belum saya ceritakan. Akhirnya Mbak Pujo pun bangun dan kaget juga. Dokter, Pak, tangi Pak, membangunkan bapaknya. Akhirnya Mbak Pujo membuka pintu dan bertanya, ada apaan? Kenapa? Ada pocongan yang sumber ngisor katanya. Ada pocongan di sumur bawah sana. Mana ada pocong? Ada. Ya udah, akhirnya si Mbak Pujo itu efek ngambil senter. Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Ya udah, akhirnya kondisi masih ngos-ngosan, keringat dingin dan tersengal. Dengan pas tersengal-sengal, Mas Tri pun mengikuti bapaknya Mbak Pujo ini turun ke bawah ke arah sumur itu lagi. Hingga akhirnya setelah mereka turun lagi dari rumahnya, terus belok kiri sampailah di sumur tersebut. Dan di situ Mas Tri dan Mbak Pujo udah nggak melihat apa-apa, udah nggak ada apa-apa di situ. Karena penasaran ya, Mbak Pujo ini kan dengan makhluk seperti itu udah hal biasa. Dia berjalanlah melalui jalan setapak menuju ke sumur tersebut, dan Mas Tri mengikuti di belakangnya. Nah setelah sampai di sumur tersebut, Mbak Pujo itu nanya, di kamar mandi sebelah mana tadi pocongnya? Di sini Pak, paling kanan ini. Ya udah, karena posisi kamar mandi paling kanan kan itu hanya ditutup sekat-sekat tembok gitu, jadi nggak ada pintunya. Mbak Pujo pun ke situ. Nah Mas Tri ikut di situ, masuk ke situ, melihat di situ, dan loh, nggak ada apa-apa. Tadi ada suara mainan air loh, kerucak-kerucuk, tapi di sini nggak basah. Di lantai kamar mandi itu nggak basah, nggak ada airnya. Dia bilang sama bapaknya dulu, mau dolanan banyu Pak, kerucak-kerucuk, tapi kok nggak ada air di sini ya, katanya. Jadi tadi tuh pocong tuh mainan air di situ, kerucak-kerucukan, tapi posisi di lantai kamar mandi dan di bak tampungan itu sama sekali nggak ditemukan air atau basah-basahan gimana, hanya basah tipis saja di bak mandinya, dan di lantai itu sama sekali nggak ada basah-basah bekas air atau apa itu. Hingga akhirnya Mbak Pujo pun kayak ngegeremeng gitu, kayak ngomong pelan-pelan, kowe nek eneng kene aja ganggu gawe karo anak putuku. Aja pisan-pisan ganggu gawe karo anak putuku. Wis sesi inisian alami dewi-dewi, uripe dewi-dewi. Jadi cara bahasa Indonesia sih, kamu di sini nggak usah mengganggu anak cucuku ya. Udah, kita di sini hidup masing-masing di alam masing-masing, jangan saling mengganggu gitu doang. Ya udah, habis itu pun pulang. Nah, sampai rumah ya bikin teh, ngobrol-ngobrol, dan si Mas Tri masih membahas dengan hal itu, dan sempat mengambil tema menghubungkan dengan orang yang meninggal tersebut, karena orang yang meninggal tersebut sering banget mandi di sumur tersebut. Dan tapi si Mbak Pujo ini, itu nggak ada hubungannya kali kan. Orang si Mbah itu meninggalnya juga wajar, meninggalnya wajar, terus nggak ada cerita apa-apa dari pas meninggal sampai ke sini. Jadi itu cuman makhluk yang iseng aja, yang memanfaatin kondisi seperti ini, cuma pengen ganggu aja. Kalau itu ntar jatuhnya malah fitnah kan. Oh gitu ya Pak? Iya, jadi itu cuma makhluk yang menyerupai aja. Cuman lagian kamu kan nggak ngelihat wajahnya seperti apa kan? Iya Pak. Oh ya udah. Kata Mbak Pujo, ya udah, lain kali hati-hati kalau itu pulang malam atau apa, kalau main. Justru yang di sini tuh yang lebih bahaya. Kalau kamu pulang malam ya antara ular dan macan itu doang, yang hewan buas itu. Kalau untuk makhluk-makhluk seperti itu ya paling cuma menampakkan diri juga, pengen menunjukkan eksistensinya. Jadi ya harus hati-hati, dan
satu lagi, kalau untuk makhluk seperti itu yang paling berbahaya itu ya Condro Birowo atau Jaya Klongpro, karena dia benar-benar memangsa manusia, dia benar-benar membunuh manusia. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau main pulang jangan malam-malam, kalau ada barengannya gitu. Tapi kalau kamu berani main nggak apa-apa lah, makhluk seperti itu kita udah masing-masing dunianya. Oh ya udah. Jadi akhirnya malam itu selesai, dan beberapa hari ke depan itu si Mas Tri masih trauma dan belum berani keluar malam sendiri. Berani keluar malam, pulangnya nggak berani, kadang dianterin temennya, kadang nggak keluar gitu. Dan itu hanya berlangsung selama 2 minggu. Setelah itu ya namanya anak muda ya udah lupa yang ngayap lagi. Kalau pulang ya lewat di sumur itu lagi, cuman lewat sambung sumur itu lagi, cuman udah nggak ada apa-apa lagi, aman lah istilahnya. Ya, cerita yang ke-33 di channel Dongeng Malam ini dari Mas Tri cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin kurang terlalu horor karena ceritanya hanya pendek, kejadiannya yang pendek, hanya seperti itu, nggak kontinu berkelanjutan beberapa kali pertemuan atau apa itu. Ya adanya seperti itu. Kenapa harus dipanjang-panjangin kan? Ya ini hanya berbagi pengalaman saja. Ya, saya ucapkan terima kasih pada sobat semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah memberi komentar dan supportnya pada channel ini. Terima kasih atas supportnya, dan semoga channel ini bisa terus berkembang, terus berjalan dan terus maju ya, dan bisa memberikan cerita-cerita yang menarik bagi sobat dongeng malam semua. Semoga sobat dongeng malam semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Oke, sampai ketemu lagi dalam cerita horor berikutnya di channel Dongeng Malam. Dan bagi sobat dongeng malam semua yang memiliki cerita horor, pengalaman mistis atau atau cerita seram lah, dan ingin diceritakan kembali di channel ini untuk sekedar berbagi atau untuk bernostalgia, bisa kirimkan ceritanya dalam format audio maupun teks di alamat ini, alamat email jackminaper@gmail.com, atau nanti di akhir acara saya sertakan alamat emailnya. Ya, cerita dari Dongeng Malam cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.